Pada video kali ini, kami akan menunjukkan video mengenai praktikum transport zat pada tumbuhan. Sebelum memulai video, kami akan menjelaskan secara singkat apa sih transport zat itu. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, pada video kali ini, kita menggunakan tanaman bambu rezeki. Di sini kita akan membuktikan apakah benar tumbuhan dapat mengangkut zat hara dari tanah dengan energinya sendiri. Yuk simak videonya. Adapun alat dan bahan yang disiapkan adalah botol bekas, larutan tinta berwarna merah, statif dan klem, air suling, gelas kimia, sendok pengaduk, penggaris, talenan dan puter. Siapkan 3 botol bekas air mineral ukuran 600 ml sebanyak 3 buah. Kemudian isilah masing-masing dengan larutan tinta sebanyak 300 ml. Larutan tinta didapat dari tinta yang dicampur dengan air kemudian diaduk hingga merata. Siapkan tanaman bambu rezeki yang panjangnya 30 cm. Lalu potong miring pada bagian pangkal batang. Masukkan tanaman bambu rezeki ke dalam botol yang telah berisi larutan tinta. Satu tanaman dalam kondisi posisi berdiri miring, sedangkan satu tanaman lagi berdiri tegak dengan menggunakan statif dan klem. Botol yang satunya diisi dengan air suling sebanyak 300 ml dan tanaman berdiri tegak. Setelah 45 menit, angkat tanaman dan belah batang bambu rezeki. Kemudian ukurlah tini kenaikan larutan tinta, catatlah hasil pengamatan. Nah, dari video tadi, dapat dibahas bahwasannya penyerapan transport larutan tinta pada tanaman bambu rezeki dengan perlakuan didiamkan selama 45 menit dalam kondisi miring dan tegak. Dapat dibuktikan dari serat-serat bambu yang memiliki warna yang sama dengan warna larutan tinta, yaitu berwarna merah. Serat yang berwarna merah tersebut merupakan salah satu jaringan pengangkut, yaitu xilem. Terlihat pada tabel data serat jaringan tersebut memiliki panjang yang sesuai dengan tinggi batang, yaitu dari pangkal hingga ujung batang. Dapat dibuktikan dari tinggi kenaikan larutan tinta sama dengan tinggi batang bambu rezeki. Dari larutan tinta yang terlihat pada serat, menandakan benar adanya bahwasannya transportasi pada tumbuhan melibatkan jaringan pengangkut, salah satunya adalah xilem. Pengangkutan menggunakan jaringan pengangkut merupakan satu jenis proses transportasi pada tumbuhan, yaitu intravaskuler. Proses pengangkutan pada tanaman bambu rezeki pada kondisi miring dan tegak sama sekali tidak memiliki perbedaan dalam hal tinggi larutan warna. Kedua posisi sama-sama mencapai puncak dari batang. Hal ini berarti tumbuhan dapat menyerap air dari tanah dalam kondisi apapun jika tanaman dapat mencapai akar. Namun terdapat perbedaan antara kedua posisi tersebut dalam hal ketebalan warna pada serat di batang. Terlihat pada posisi tegak memiliki warna yang lebih tebal daripada pada posisi miring. Hal ini terjadi karena faktor tekanan. Pergerakan larutan dapat terjadi jika adanya beda tekanan antara dua daerah, yaitu daerah di sekitar akar dan keadaan di dalam sel. Pada kondisi miring, daerah di sekitar akar memiliki tekanan yang lebih rendah karena posisi tanaman yang miring, sehingga sulit untuk larutan tinta bergerak masuk ke dalam. Kesimpulan video kali ini adalah tumbuhan dapat melakukan transport zat hara melalui jaringan pengangkut, yaitu xilem. Proses pengangkutan ini disebut dengan intravaskuler. Hal tersebut dapat dibuktikan dari ukuran ketinggian warna larutan tinta. Transport zat dapat terjadi karena adanya faktor dari perbedaan tekanan antara sel tumbuhan dan area di sekitar akar.
Baiklah, itu tadi video dari kami. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua.